Om Swastiastu. Bagi pemirsa dimanapun Anda berada, kembali bersama saya Jota Pakan Selobi dalam Selobi Omnivora Channel di Pura Agung Girinata Semarang. Pura Agung Girinata Semarang adalah salah satu wahana bagi umat Hindu sedharma berkumpul mengungkapkan rasa bakti kepada Tuhan Yang Maha Esa, yakni Ida Sang Hyang Widiwasa, guna mempererat juga rasa persatuan dan kesatuan sesama umat Hindu beragama yang berada di wilayah Semarang, Jawa Tengah ini. Seperti apa kondisi daripada Pura Agung Girinata Semarang, Jawa Tengah ini? Bersama saya Jota Pakan Selobi Omnivora, kita simak video selengkapnya. Pemirsa, bagi umat Hindu yang ada di Semarang sudah tentu mendapati tempat peribadatan yakni pura tidak sebanyak yang ada di Bali. Tercatat ada 5 pura tersebar luas di berbagai wilayah Semarang. Pura Agung Girinata, Amertasari, Widya Saraswati, Satya Dharma, dan Buana Mandala adalah kelima pura tersebut. Pura Agung Girinata disebut sebagai pura terbesar, terlengkap, serta menjadi destinasi wisata religi yang ada di kota Semarang. Awal berdirinya Pura Agung Girinata tidak terlepas dari hadirnya pemeluk umat Hindu dari berbagai daerah yang mulai berdatangan dan menetap di Semarang. Sebelum menetap, umat Hindu yang ada di Semarang awalnya hanya datang untuk bekerja dan mencari ilmu. Sekitar tahun 1967 atau 1968, para pemeluk agama Hindu yang ada di Semarang mengusulkan kepada pemerintah Semarang untuk dibangunnya tempat peribadatan umat Hindu. Setuju dengan usulan tersebut, akhirnya pemerintah Semarang memberikan pilihan beragam lokasi yang sekiranya tepat dan pas untuk dibangun sebuah tempat suci yakni pura. Berdasarkan perhitungan dan faktor-faktor dari para tetuah atau leluhur agama Hindu, kemudian penentuan lokasi dipilihlah Jalan Sumbing nomor 12, Kelurahan Bendungan, Kecamatan Gajah Mungkur, Kota Semarang sebagai tempat yang tepat dengan luas area bangunan sekitar 3.500 meter. Berlokasi di perbukitan dengan pemandangan khas kota Semarang, dari atas merupakan keindahan tersendiri dari Pura Agung Girinata. Awal berdiri, nama tempat suci atau pura ini bernama Parahyangan Mandalagiri. Tanggal 10 Oktober 1969, Pura Parahyangan Mandalagiri dapat digunakan sebagai tempat peribadatan meskipun hanya ada linggayoni sebagai bagian dari sembahyang. Sebelum pura dibangun secara intensif, perubahan nama dilakukan dengan merubah menjadi Pura Agung Girinata. Tahun 1984, pembangunan mulai dilakukan kembali hingga pura sesuai dengan tempat peribadatan umat Hindu pada umumnya. Tahap dari tahap pura ditata, mulai dari membangun Padmasana, Balai Pawedan, Penglurah, Balai Simpan, Balai Pengaruman, Tembok Penyengker,
Candi, Balai Bengong, Balai Ringgit, Taman Sari, dan sarana pendukung lainnya. Tanggal 4 April 2004, Pura Agung Girinata diresmikan oleh Gubernur Jawa Tengah Bapak Mardianto sebagai tempat peribadatan umat Hindu terbesar dan terlengkap yang ada di Semarang. Kaitannya dengan area Pura Agung Girinata terbagi menjadi 3, yakni Nista Mandala, Madhya Mandala, dan Utama Mandala. Ketiganya memiliki fungsi yang berbeda-beda. Nista Mandala merupakan bangunan terdepan pura yang bersifat nista, digunakan sebagai sesuatu yang sifatnya tidak bersih, seperti kamar mandi, tempat parkir, kantin, halaman luar, area penyembelihan hewan, dan lain-lain. Sementara Madhya Mandala merupakan area tengah sebagai ritus sosial dan digunakan untuk tempat pertemuan, olahraga, berkesenian, rapat, diskusi agama, dan lain sebagainya. Sementara itu, Utama Mandala yakni sebagai tempat yang paling disucikan dan digunakan untuk area beribadah. Di area Utama Mandala, pengunjung akan diperlihatkan keindahan Pelinggih tinggi menjulang, yakni Padmasana, sebagai tempat pemujaan Sang Hyang Widi. Tidak hanya itu, bunga jepun bersama tanaman untuk sesajian sembayang tumbuh di area Utama Mandala, semakin menambah keindahan Pura Agung Girinata sebagai pura terbesar dan terlengkap di Semarang. Utama Mandala sebagai area paling disucikan di berbagai pura, seperti halnya yang ada di Pura Agung Girinata Semarang. Memasuki area utama, yakni Utama Mandala, pengunjung diharuskan benar-benar bersih, terkhusus wanita dalam keadaan haid atau datang bulan tidak diperbolehkan memasuki area Utama Mandala tersebut. Sebelum memasuki Utama Mandala, pengunjung diharuskan melepaskan alas kaki dan memakai selendang atau senteng yang memiliki makna sebagai pengikat niat buruk dalam jiwa manusia, supaya niat buruk tidak timbul dan membuat kegaduhan. Pura Agung Girinata selain sebagai tempat ibadah dan telah dijadikan objek wisata religi, sarana dan prasarananya turut serta diperhatikan oleh pihak pengelola guna pengunjung yang datang bersembayang atau berwisata merasa nyaman dan nikmat. Pura Agung Girinata Semarang dibangun di ketinggian agar nyaman karena diperlukan tempat yang tenang untuk membangun suatu tempat ibadah. Juga disebabkan umat Hindu yang sembahyang agar bisa dalam kondisi nyaman, hening, dan fokus memusatkan pikiran menghadap ide Sang Hyang Widiwasa. Pura Agung Girinata Semarang kini semakin ramai dikatakan dikunjungi oleh wisatawan domestik maupun mancanegara sebagai salah satu destinasi religi yang ada di kota Semarang. Hanya karena wabah pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia saat ini, jadi kunjungan itu sementara waktu ditiadakan demi protokoler kesehatan. Untuk saat ini tidak dikenakan tarif masuk bagi pengunjung
yang ingin melihat destinasi wisata religi ini. Namun, apabila pengunjung ingin bersedekah, dapat diletakkan di sebuah kotak yang bernama Genah Sesari. Hanya ada satu kendala yang dimiliki oleh Pura Agung Girinata Semarang ini, yakni lahan parkir yang masih sempit dan belum bisa menampung kendaraan dalam jumlah yang banyak. Baik pemirsa, demikian liputan saya tentang Pura Agung Girinata Semarang. Saya Jurtapakan Selobi Omnivora. Terima kasih dan sampai jumpa.